kita semua. Saya Syafiq Tonga ingin mempresentasikan ataupun memaparkan tentang pengaturan overcurrent relay, yang dimana saya sudah merangkai rangkaiannya berawal dari power grid. Untuk spesifikasi dari power gridnya, saya di sini menggunakan rating 150 kP karena saya menganggap suatu rangkaian ini merupakan gardu induk. Jadi saya menggunakan power gridnya 150 kP dengan uh, ini yang paling penting ya untuk arus hubung singkatnya. Jadi arus hubung singkat ini biasanya ada di nameplate, cuman saya mendapatkannya di jurnal ini. Jurnal dengan 800 MPa, 3 pasanya, dan untuk satu pasanya pasti mengikuti otomatis di etap ya. Contoh nih saya buat misalnya 80. Nah, ini kan udah berubah nih di satu pasanya. Jadi saya buat di sini 800. Nah, untuk XR ini biasa di nameplate juga, ini harus hubung singkat juga. Bisa dibuat 10, buat 11. Cuman di nameplate saya lihat 10, jadi saya buat 10. Ini juga otomatis berubah. Ya, untuk yang lainnya mengikuti. Oke, selanjutnya di sini terdiri dari bus 1, di mana bus 1 ini kan berasal dari outputnya jadi 150 kP, 150 kP, karena saya menganggapnya sebagai gardu induk, jadi dengan tegangan di sisi primer itu 150 kP. Lanjut masuk ke kabel. Di sini kabel saya menggunakan dengan panjang 10 km dengan isolasi XLPI 20 kP, dengan eh, ukuran penampang 150. Selanjutnya masuk ke trafo 1. Sini saya menggunakan trafo 1 dengan rating di sisi primernya 150 kP, di sisi sekundernya 20 kP dengan rating 30 MPa. Nah, untuk impedansinya ini mengikuti yang ada di pengaturan letak aja ya, dengan menggunakan tipikal ini sama ini typical value. Jadi untuk data-data yang di sini saya mengikuti yang di etap saja karena dia ini berdasarkan dari rating yang kita masukkan di sini. Sisi primer 150, sisi sekundernya 20 dengan rating 30 MPa. Sebelum masuk ke CB-CB, saya menjelaskan terlebih dahulu yang peralatan yang pentingnya, peralatan utamanya. Sini juga kabel 3. Nah, kabel 3 karena dia di sisi uh, sekundernya dari trafo atau biasa dibilang langsung ke beban, maka saya di sini menggunakan panjangnya 5 km sesuai dengan uh, jurnal ada yang saya dapat 5 km sama 20 kP dengan pengantar 150. Dan untuk yang lainnya mengikuti juga, di sini saya menggunakan trafo 50 MPa. Di sini tadi 30 MPa, ini trafo 2 50 MPa dengan sisi primernya 150 kP, sisi sekundernya 20 kP. Hanya membedakan 50 MPa dan impedansinya juga dengan otomatis saja. Untuk trafo, oh ini trafo 3, mohon maaf. Untuk trafo 4-nya, trafo 4 di sini saya menggunakan 40 MPa sama dengan rating 150 kP di sisi primer, sekundernya di sisi 20 kP. Untuk rating 40 MPa. Untuk impedansinya juga otomatis saja.
Untuk trafo 2 saya menggunakan 30 MPa. Ini sama pengaturannya. Selanjutnya untuk beban, di beban 1 saya menggunakan lamlut. Kenapa saya menggunakan lamlut? Karena di sisi distribusi ini kan pengguna ataupun pelanggan itu menggunakan beban yang berbagai macam ya. Maka yang paling pas digunakan itu beban lamlut sebagai simulasi di etapnya. Nah, di sini saya menggunakan 7,485 MPa dengan 7,41 megawatt. Ya, yang lainnya mengikuti saja. Ini juga di LAM 2, LAM 2 6,22 MPa, LAM 3 5,463 MPa. Juga di LAM, mohon maaf, ini berarti LAM 2, LAM 3, ini berarti LAM 4. LAM 4. Jadi untuk mengubah ID-nya di sini ya. 4, sini 7,485 MPa. Nah, di sini saya untuk pengaturannya ataupun setting over current relay ya, di sini saya menggunakan yang pertama itu ada CB. Jadi CB ini sebagai pemutusnya ataupun circuit breaker ya, di mana saat relay ini mendapatkan sinyal ketika terjadi arus gangguan, maka dia akan memerintahkan CB ini untuk trip. Mana sini saya menggunakan di CB1 ini dengan rating 170 kp karena dia di 150 kp sisi primernya, maka saya menggunakan CB di sini ini 150 170 kp, jangan sampai di bawah dari 150 kp. Ini juga saya menggunakan library dari Siemens, yang lainnya mengikuti saja. Dan untuk di sini saya menggunakan CB2. CB2-nya karena ini masih di rating 150 kp, maka di sini masih 170 kp. Lanjut ke sisi distribusi nih. Ini kan sudah 20 kp nih, maka saya menggunakan di sini dengan rating 24 kp. Oke. Sini juga di sisi ini 20 kp berarti 24 kp. Sama semua dengan library Siemens. Selanjutnya saya menjelaskan di sini current transformernya. Jadi current transformer inilah yang sebagai pengukuran arus ataupun dia mengubah arus dari besaran besar menjadi besaran kecil sehingga mempermudah untuk pengukurannya. Nah, di sini saya menggunakan sisi primernya 300. Dari mana saya mendapatkan ini? Ini berasal dari arus analisa aliran daya. Sebelumnya untuk yang mengalir di sini, aliran daya yang mengalir tidak boleh lebih besar dari current transformer yang terpasang. Jadi sebelumnya saya lakukan analisa aliran dayanya. Nah, di sini kan mengalir arus sebesar 222 ampere. Makanya saya menggunakan dengan rating 300 ampere. Artinya si CT ini lebih besar kapasitasnya daripada uh, arus yang mengalir. Jadi seperti itu ya, jangan sampai arus yang mengalir lebih besar daripada CT yang terpasang. Untuk ini ya mengikuti saja 10P5. Oke. Di sini juga saya kasih contoh 300 ini di CT yang ini kan 219 nih. Dan saya juga menggunakan 300 juga.
Sebenarnya kalau lebih pun nggak masalah juga sebenarnya. Nah ini, jadi selanjutnya saya melihat dari, ya mungkin yang lainnya mengikuti saja ya. Saya ambil sampel beberapa saja untuk menjelaskannya. Kurang lebih semuanya sama ya. Mulai dari CT yang ini, CT ini, semuanya sama. Pengaturannya semua sama. Selanjutnya di OCR-nya. Nah, di sini yang paling penting itu untuk pengaturan OCR-nya. Mana di sini dengan input. Jadi input ini otomatis terpasang jika dia sudah terhubung ke suatu rangkaiannya. Nah, di sini kan sudah terlihat nih 300 ampere nih. Nih 300 ampere. Ini dapat dari mana? Dari eh, CT tadi. Tadi kan CT dipasang 300 ampere, maka dia muncul 300 ampere di sisi primernya dengan sekundernya 5 ampere. Jadi ini dengan library Alstom P127. Jadi dia otomatis saja sih ketika dia sudah terpasang ini pasti otomatis muncul. Jadi tidak perlu diatur di sini. Yang perlu diatur di sisi outputnya. Nah, di sini sisi outputnya jika dia jika dia eh, baru terpasang biasanya tidak muncul ya seperti ini. Tuh, coba saya dia seperti ini jika sudah baru terpasang. Jadi disinilah digunakan add ini oke biar saja. Nah, di sini sisi outputnya nih. Jadi si relay ini akan bekerja untuk memerintahkan trip di CB mana nih. Di sini saya memerintahkan di CB1. CB1. Jadi ini sudah pas ya. Jika saya mau misalnya relay current relay satu ini memerintahkan di CB4, ya udah tinggal saya buat di CB4. Jadi di sini sangat penting ya pengaturannya. Karena saya mau di CB1 dia untuk trip yang ini maka saya buat di CB1. Nah, untuk pengaturan OCR-nya ini didapat dari mana? Di sini saya menggunakan dengan library standard inverse, IEC standard inverse. Di sini dengan pickup range 0,1 sampai 25. Ini otomatis saja. Nah, untuk arus pickupnya ini berasal dari sini ya. Jadi kita ini harus menyesuaikan di sisi primernya. Jadi untuk menyesuaikan di sisi primernya tidak bisa diubah langsung di sini. Tidak bisa. Jadi untuk mengubahnya dari mana? Dari sini. Di sisi pickup ini. Jadi ketika saya naikkan, nah, 0,82. Jadi dia berubah otomatis 246. Dari mana saya dapatkan pickupnya? Saya sudah menghitung di Excel. Nah ini untuk arus settingnya. Jadi arus beban inom tadi, arus aliran daya yang mengalir, dikali dengan isetnya 1,1. Saya buat 1,1, maka didapatkan hasil 244,2. Nah, di sini di input lah sampai 244,2. Hmm, 244,2 ya, pas ya. 24. Jadi kita nggak bisa langsung ngubah di sisi ini ya. Jadi kita harus mencari di sisi pickupnya ini. Dicoba satu-satu. Nah, untuk time delay ini didapat dari mana? Didapat dari TMS. TMS. Jadi di sini TMS ini didapat dari
dengan rumus seperti ini ya. Ini E12 ini merupakan waktu trip. Saya mengaturnya di delta T 2,1 waktu tripnya. Selanjutnya dikali dikali dengan arus hubung singkat 3 fasa yang mengalir. Oh ya, mohon maaf, saya menunjukkan arus hubung singkat 3 fasa terlebih dahulu ya. Ini saya langsung arus hubung singkat 3 fasa. Oke. Nah, ini 1 fasa nih. Nah, yang di sini untuk pengaturannya ya, untuk pengaturan 1 fasa, 3 fasa di display option ini, maka saya mencari 3 fasa, saya pilih 3 fasa. Nah, di sini mengalir arus karena saya buat gangguannya di bus 1, jadi dia merah nih, bold, yang lainnya hitam. Artinya gangguan di bus 1 ini masih hitam nih. Nah, di sini mengalir arus sebesar 3549 kilo ampere. Nih, saya ubah ke ampere menjadi 3549. Ini juga di OCR2-nya, CR2-nya di 956, 956, OCR3 di 216, CR3 216 nih. Nah, nih 216. Dan itu juga 115 OCR4. Jadi itu ya untuk arus hubung singkat 3 fasanya. Ini dipergunakan untuk menghitung time dial dari over current relay tadi. Jadi sangat berguna ya, sangat penting untuk mencari arus hubung singkat dari 3 fasanya. Nah, selain arus hubung singkat 3 fasa, saya juga mencari 1 fasa ke tanahnya dengan tekanan seperti ini. Nah, ini jika 1 fasa ke tanah nih dipilih ini. Jika dipilih ini maka dia tidak lengkap nih. Tidak lengkap, maka saya pilih saja yang ini agar dia lengkap. Nah, lengkap nih. Ini di sisi ini dari tadi di sini terus ya. Maka saya jelaskan di atas dulu. Ini PR tujuhnya tiga tiga sini. 5 harus 556. Nah, ya benar ya. Kilo ampere saya ubah menjadi ampere jadi 556. Jadi seperti itulah. Ya walaupun hubung singkat 1 fasa ke tanah ini tidak dipergunakan dengan CR, tapi tidak apa-apa saya masukkan saja. Nah, jadi dalam perhitungannya tidak dipergunakan ya hubung singkat 1 fasa ke tanah ini. Hanya waktu trip arus hubung singkat 3 fasa sama arus settingnya. Arus setting ini 1,1 dikali inom arus bebannya. Jadi seperti itu. Lanjut kita kembali ke overcurrent relay tadi untuk pengaturannya. Nah, tadi ini sisi input sudah saya jelaskan, output sudah di OCR. Nah, ini 814 tadi kan, dari sisi primernya 244,2 pas. Baru time dialnya inilah dia TMS ini. Jadi TMS ini inilah dia 0,2 akan diangkatin tiga. Kenapa saya di sini semakin tinggi? Karena dia semakin dekat ke pembangkit, lebih baiknya semakin uh, tinggi untuk semakin lama untuk uh, tripnya. Semakin dekat ke beban, maka harusnya semakin cepat untuk semua. Min 1 per 0,14 maka didapatkanlah hasil 0,82488.
input dulu ya, 0,4 pangsa satu. Nah, oh digenapkannya menjadi 825. Apa-apa. Berarti ini instantaneousnya dihilangkan aja, di groundnya juga hilangkan aja. Di OLR ini juga thermalnya matikan aja. Nah, ini udah ya. Untuk relay satu udah oke. Selanjutnya di relay 2 sama di sisi inputnya. Di outputnya saya mau ngetrip di CB4, bener CB4. Ini 243 di sisi primernya. 241,78 harusnya. Berarti bisa sih 241,78 kan. 0,8. Jadi dapat sisi primernya 241,8. Jadi di sini agak tricky ya untuk menyesuaikan di sisi primernya. Jadi nggak apa dicoba aja satu-satu gitu. Nah untuk time dialnya ini berarti di sini ini sama ya perhitungannya. Saya sudah menggunakan rumus di sini juga saya tarik. Ini di sini 0,35841 358 nah 358. Oke, sampai JJS juga ini. Ini juga sama, outputnya ke inputnya otomatis outputnya ke CB2. Ya benar CB2. Ini CR3 di 85,25. Ah bisa ini. Bisa. 85,25. Ini cocok nih. Nah, kok berubah ya? Oh, jadi ternyata saya pun baru tahu ini. Jika di bawah 0,1 maka dia menggenapkannya menjadi 0,1. Jadi seperti itu ya. Untuk time dialnya, time dial TMS 0, ini CR 4, 0,25456. 75,12. Sama ini outputnya ke CB6. CB6. OCR. Nah, di sini udah semuanya sama ya. Alstom P127, standar import sama.
Ini tadi JOCR 5 175,12. Baru time dialnya 0,1913. Oke, lanjut ke OCR 6. Outputnya ke CB3 benar. Sama standar inverse CR680. Oke, bisa sih. Dengan 0,03971. Time dialnya 0,059. Oh, digenapkan menjadi 0,05. Oke, oke, semua sudah terinput. Selanjutnya, saya lupa menjelaskan tadi untuk CB ini didapatkan dari high voltage circuit breaker. Untuk CT-nya didapatkan di sini. PT ini current transformer ini didapatkan dari sini. Selanjutnya ini over current relay. Saya menggunakan multi function relay. Multi-function relay jadi bisa digunakan untuk apa saja. Mau relay dia relay potensial relay seperti itu ya. Nah, ini multi-function relay ya. Nah, selanjutnya saya melakukan uji coba relay ya dengan menekan ini start protection. Tinggal ditaruh gangguannya. Sini saya coba dibuat di gangguan di sini. Seharusnya CB5 trip. Nah, benar ya. CB2. Oke, CB3 trip. Nah, berarti pengaturannya udah pas ya. Coba saya buat di sisi beban. Sisi beban di sini. Ini jarang sekali ya terlihat. Sisi beban nih. Sisi beban sini. Seharusnya ini yang trip CB7. Lah, kenapa bisa salah? Terdapat kesalahan berarti. Berarti relay ini harusnya CB7 nih. Output CB7. Iya benar.
Coba saya lihat di CR6 ini kenapa dia trip duluan ya? CB7. Oh iya nih, CB3 harusnya. Oke, coba saya tes ulang. Nah, udah bener ya. Kedua, tiga. Oke, saya coba lagi di sini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah pas ya untuk setting oper current relay-nya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai setting oper current relay. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.